Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnadi Fitri dengan NIM 230605110202. Oke, di sini saya akan memenuhi tugas dari jaringan komputer, yaitu simulasi jaringan komputer yang kelima. Dan di sini akan menjelaskan yang di HCP. Oke, langsung saja. Di sini kita akan eh, membuka VirtualBox terlebih dahulu. Kalian bisa membuka VirtualBox dengan klik kanan lalu run administrator menggunakan itu ya. Nah, di sini tugas kita adalah membuat mikrotik yang bernama DHCP client. Jika di kalian belum ada, kalian bisa membuatnya dengan mengklik kanan lalu clone. Nah, di sini kalian bisa menamakan mikrotik DHCP client. Bisa kalian lanjutkan. Lalu clone penuh, lalu selesai. Dan ketika selesai, dia akan menjadi seperti ini. Lalu, kita akan membuka pengaturan dari DHCP client. Nah, di sini terdapat 4 adaptor. Dan di sini, kita akan mengisi adaptor 1 dengan adaptor hanya host. Dan untuk adaptor 2, adaptor 3, dan adaptor 4, kita tidak akan memakai apapun itu. Hanya menggunakan yang di adaptor 1 saja. Lalu bisa kalian oke. Lalu kalian bisa membuka Winbox. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita akan buka Winbox eh, yang DHCP kliennya. Nah, karena di sini nanti namanya akan menjadi Mikrotik Master, kalian akan mengubahnya jadi Mikrotik DHCP klien dengan mengubahnya itu dengan sistem melalui identity. Nah, di sini ya. Dengan HCP kalian bisa kalian apply, lalu kalian oke. Lalu kita akan ke interface. Nah, di interface ini terdapat 2 Ether. Yang pertama terdapat Ether 1 host only adapter dan juga Ether LAN. Lalu eh, jika sudah kita akan menautkan DHCP client, mikrotik DHCP client di GNS3 juga. Nah, di sini karena saya sudah membuat mikrotik DHCP client, jadi di sini nanti eh, kita membuka file dari eh, pertemuan yang kemarin, yaitu simulasi mikrotik yang keempat. Dan di sini kita hanya menambahkan mikrotik di HCP client. Dan untuk PC-nya jangan dulu ditambahkan. Kita hanya menggunakan mikrotik di HCP client dengan menambahkannya bisa ke edit, lalu preference. Kita tunggu terlebih dahulu. Lalu bisa ke VirtualBox FMS. Nah, nanti di sini terdapat new ya untuk menambahkan mikrotik di HCP client. Sekalian next. Nanti di sini akan terdapat eh, beberapa pilihan karena kita sudah membuat mikrotik DHCP kalian di VirtualBox, maka di sini di FM list ini maka dia akan otomatis ada mikrotik DHCP kalian bisa kalian klik, bisa lalu kalian finish. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan mengevin untuk adaptersnya. Adapters nanti di sini akan adaptersnya itu hanya satu. Untuk mengedit kalian bisa ke edit ke network lah. Kalian di sini bisa menamakan adapternya menjadi 2. Sekalian oke, lalu kalian apply lalu oke.
Lalu untuk mikrotik DHCP client, kalian bisa menggunakan untuk menautkannya ke switch, kalian menggunakan Ether 1 ya. Ether 1 di switch dia akan menggunakan Ethernet Ethernet menggunakan Ethernet 3 ya, menggunakan Ethernet 3 yang bisa lihat di sini. Di sini. Ethernet 3 in Axmode with friend connected to MikroTik DHCP client. Kalian bisa menautkannya DHCP client itu menggunakan. Nah, di sini untuk DHCP client kalian menggunakan Ethernet 1 untuk menautkannya ke switch. Lalu hmm, lalu kita akan mikrotik ya. Kita akan menjalankan mikrotik NAT. Oh, bukan. Kita akan membuka ke mikrotik DHCP ya. Maaf, ini kita akan membuka ini. Lalu kita akan ke IP, lalu DHCP server. Nah, karena di sini, nah di sini dia dikali nanti tidak ada seperti ini. Gimana cara membuatnya? Kalian bisa ke DHCP settle. Ini menggunakan Etherland ya. Lalu kalian next, lalu bisa kalian next lagi. Ini kalian next, kalian next. Pokoknya, pokoknya di sini nanti kalian next terus aja, tidak usah diganti-ganti apapun itu. Maka dia akan otomatis mengeluarkan di sini 192 dengan ada 192, 168, 164, 127 dan gateway 192, 168, 1.6 dengan server 192, 181.1. Lalu kita akan membuka IP, maaf, IP eh, lalu jika selesai, oh ya, untuk membuka, untuk kalian membuka Winbox milik DHCP klien dan juga NAT, kalian bisa men-start terlebih dahulu ya untuk membuka Winbox-nya. Dengan klik kanan lalu ada Start, maka dia akan bisa membuka seperti ini. Nah, di sini dapat mikrotik DHCP klien dan juga NAT. Nah, jika sudah, maka dia akan langsung menautkan ke ini. Ini bisa ke inbox. Nah, dia akan langsung terkonekan dengan ketiga JP klien dan juga mikrotik NAT. Jika sudah, kita akan membuka di HTTP klien ya, sudah di sini, maka kita akan membuka interface. Nah, di interface ini kita menggunakan Etherland dan juga Ether One Host Only Adapter. Karena jika di sini kalian untuk Etherland, biasanya di sini akan tertulis Ether 2. Maka kalian bisa menyetingnya dengan Ether LAN. Langsung kalian apply, langsung kalian oke. Lalu kita akan membuka IP. Kita membuka IP DHCP client. Nah, di sini kita akan membuat dua IP ya.
yaitu dengan Etherhost only. Nah, host only, maka kalian checklist aja yang Sphere DNS dan Zipper NTP, lalu kalian yes, besok kalian apply lalu oke. Begitu juga dengan yang LAN. Ya, sama seperti adapter host only. Lalu juga sudah kalian bisa ke terminal. The new terminal. Nah, ini. Kalian di sini bisa mengeping 8.8.8.8 itu sama juga dengan Google. Ya, mengeping google.com saja tidak apa-apa. Kalau dua-duanya juga tidak apa-apa. Dan hasilnya harus sukses semua ya dengan ini. Maka di sini akan sukses. Begitu juga dengan mikrotik yang NAT-nya. Nah, di sini dia sukses semua. Mikrotik google.com dengan ping slash ping 88.8.8. Lalu di sini selanjutnya kita akan men-start Lubuntu dengan klik kanan, lalu start, maka dia akan langsung membuka Lubuntu. Nah, ini. Ini kita tutup terlebih dahulu. Oke, untuk di Lubuntu ini kita akan menambahkan VPCS-nya ya. Eh, menambahkan VPCS-nya dengan bentar-bentar. Oh, kita buka konsol dulu di GNS. Jangan buka Ubuntu dulu, hanya di start dulu ya. Di sini, karena tadi saya sudah bilang kalau di sini tidak usah menambahkan PC yang kedua, maka selanjutnya sekarang bisa kalian tambahkan untuk VPCS ini yang kedua. Di sini, nah ini bisa kalian tambahkan ke sini, lalu kalian sambungkan menggunakan ini, menggunakan kabel Etherlink itu tersebut. Lalu bisa kalian klik kanan, lalu bisa kalian konsul ini, kalian konsul maka dia akan membuka seperti ini. Nah, di sini kalian bisa memerintahkan dia dengan IP DHCP. Nah, di sini terdapat beberapa option, terdapat min D, min R, dan min X. Dan di sini menggunakan IP DHCP min R, maka dia akan otomatis memberikan kita IP dan juga gateway-nya. Lalu bisa kalian show, lalu bisa kalian ping ke google.com dan hasilnya seharusnya dia akan sukses seperti ini ya. Dia sudah terkoneksi dengan Google. Lalu untuk selanjutnya bisa ke Lubuntu ya. Nah, di Lubuntu kalian bisa ke sini, lalu ke Preference, lalu ke Advanced Network Configuration. Maka dia akan buka seperti ini, lalu bisa kalian klik dua kali dengan Ethernet Connection. Kita tunggu dulu. Nah, kita langsung saja ke IPv4 setting. Nah, di sini kita mengisi metodenya dengan automatic DHCP dan untuk address network gateway-nya kita kosongkan juga additional DNS servernya bisa kalian kosongkan. Lalu bisa kalian langsung save. Nah, jika sudah kalian save, kalian bisa langsung ke sistem, lalu ini sistem, lalu ke queue terminal. Nah, maka dia akan seperti ini, akan. Nah, karena di sini bisa memerintahkan dia dengan API terlebih dahulu.
Maka di sini dia akan menautkan kita dengan IP 192.168.125.3/24 itu milik saya. Lalu bisa kalian ping ke google.com dan hasilnya sukses. Kalau sukses, berarti kalian sudah terkoneksi ke Google-nya. Di sini pastikan kalian menggunakan enable networking. Jika milik kalian nggak bisa, kalian bisa eh, ini dulu apa centangnya kalian hilangkan, lalu kalian centang lagi. Lalu kalian bisa buka Google ini, Mozilla Firefox. Nah, kalian bisa nanti kan dia seperti ini kan. Ini dia akan muncul seperti ini ya. Jadi dia sudah terkoneksi. Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya akan meneruskan dari tugas jaringan komputer yang kelima, yaitu tentang setup hotspot. Oke, yang pertama, nah di sebelumnya sudah saya jelaskan di HCP cara membuat ininya, ketik tersebut. Lalu kita akan lanjut ke setup hotspot. Oke, kita akan mengerunning ini dulu, mikotik nutnya dengan klik kanan lalu start sampai tandanya berwarna hijau. Lalu kalian bisa membuka Winbox. Winbox maka dia akan ke nutnya seperti ini. Oke, untuk yang pertama kita akan eh, dan jangan lupa untuk membuka untuk merunning juga Ubuntu-nya ya. Ini. Kemudian kita running Milotiknat dan juga Ubuntu. Oke, untuk Milotiknatnya kita ke IP dulu, lalu ke hotspot. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kita akan ke server. Nah, di server ini dia pertama eh, akan kosong ya. Untuk menambahkan hotspot one, hotspot satu kan bisa ke hotspot satu menggunakan Etherland. Kalian next. Nah, di sini eh, jika di Mass Squared Network-nya kalian dicentang, kalian bisa nonaktif. Ini bisa kalian nonaktifkan, lalu kalian next. Ini di sini kan ada pool of network, dia akan seperti ini ya, 2108 dari 2 sampai 254. Kalian next. Nah, di sini kalian bisa pilih non, kalian next. Untuk di sini bisa kalian berikan dulu. Kemudian server kalian isi 192.168.1.1. Lalu next, name-nya bisa kalian kosongi. Nah, maka dia akan jadi seperti ini ya. Maka user. Nah, di user ini eh, jika tidak ada, karena ketika kalian buka user maka dia akan terdapat all admin doang. Untuk menambahkannya kalian bisa ke ini tanda tambah. Nah, untuk server kalian bisa menggunakan hotspot 1. Dan untuk user bisa menggunakan nama kalian, misalnya hostnya. Dan untuk password bisa kalian sesuaikan dengan kalian sendiri. Lalu bisa kalian langsung apply, lalu oke. Dia akan keluar seperti ini. Lalu kita langsung saja ke Ubuntu-nya. Di Ubuntu yang ada di Winbox. Nah, yang ada di VirtualBox. Lalu di sini kalian bisa membuka Mozilla Firefox karena kalian sudah terhubung dengan internet.
menggunakan hotspot, kalian bisa login dulu ke hotspot tersebut. Menggunakan 2.8.1.1. Karena tadi saya sudah login, karena untuk ketika kalian membuka 192.168.1.1, maka dia akan menampilkan nama menampilkan yang sudah kalian tadi masukkan, yaitu nama dan juga password. Dan lalu kalian bisa ketikkan di situ, lalu bisa kalian klik login. Seperti ini ya. Sampai dia menampilkan seperti ini, maka kalian bisa mengakses misalnya detik.com. Ini. Dia akan mengakses seperti ini. Dia akan masuk ke detik.com karena kalian um, sudah mengakses internet hotspot. Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.